Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 19. Terlalu sombong, tidak peduli acara. Semakin tetua, gerbang 9 Saint Iblis menatap Lichie. Semakin kesalah mereka. Mengapa seseorang dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana tadir fana seperti Lichie mampu berkomunikasi dengan penjaga surgawi mereka? Para dewa sangat tidak adil. Jika dia adalah murid dari gerbang 9 Saint Iblis, maka itu akan menjadi batas yang dapat diterima. Namun, dia berasal dari sekte yang berbeda. Mengapa penjaga surgawi mereka melindungi orang luar dan membahayakan sekte mereka sendiri? Raja Iblis, Lundri, mulai berbicara sekali lagi setelah jeda yang lama. Dengan ini, bisakah kau memberitahu kami tentang teknik yang kau gunakan untuk mengendalikan penjaga surgawi? Lichie dengan ragu-ragu tersenyum. Teknik komunikasi. Aku tidak punya teknik apapun. Ini adalah penjaga surgawi kalian. Kalian harusnya tahu lebih banyak tentang mereka daripada aku. Lichie secara alami tidak bisa memberitahu mereka rahasia di balik acara tersebut. Sebagai gagak hitam selama era gersang, dia membayar darah untuk merumuskan rencana yang sukses untuk melarikan diri dari gua iblis abadi. Setelah jutaan tahun, dia akhirnya memahami logika khusus ini. Jika ingin mengendalikan nasib sendiri, dia harus secara pribadi memiliki kekuatan yang hebat. Meskipun dia memiliki kekuatan yang cukup besar sebagai gagak hitam, itu bukanlah kekuatannya sendiri. Untungnya, setelah memasuki tempat-tempat yang tidak berani dijelajahi orang lain, dia menemukan banyak rahasia misterius dan magis. Sejak saat itu, dia merumuskan rencana untuk kultivasi pribadinya jika dia ingin kembali ke tubuh aslinya. 4 penjaga surgawi dari gerbang 9 Saint Iblis adalah salah satu persiapan rahasianya di masa lalu untuk pertahanan diri. Tahun itu dia menemukan mereka di bumi leluhur setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melindunginya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. 9 Saint Paragon berbudi luhur selalu menginginkan keempat patung itu. Dia mengikuti dan memohon Lichie untuk mereka tanpa henti. Karena 9 Saint Iblis memberinya banyak kontribusi besar sebagai pelindung nasib Minren. Seringkali dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, Lichie membiarkannya meminjamnya untuk keturunannya. Setelah berhasil membuat Lichie bersalah, 9 Saint segera menempatkan mereka untuk melindungi urat langit dan bumi dari gerbang 9 Saint Iblis. Pada saat yang sama, dia mengizinkan mereka untuk menggunakan energi alami di sini untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, keduanya memiliki kesepakatan. Kecuali gerbang 9 Saint Iblis berada di ambang kehancuran sekte, patung-patung itu tidak akan pernah mengambil tindakan. Mereka bukan budak atau pelayan dari gerbang 9 Saint Iblis, dan mereka tidak akan mencari pelindung nasib dari keturunan sekte manapun. Karena gerbang 9 Saint Iblis juga memiliki monster seperti sekte kuno dupa pembersihan sebagai pendukungnya, kekuatannya tumbuh tanpa banyak halangan. Kemudian, selama penurunan sekte kuno dupa pembersihan, gerbang 9 Saint Iblis menjadi keberadaan yang mandiri sehingga tidak menderita bersama. Karena ini, gerbang 9 Saint Iblis tidak pernah menghadapi bencana di mana patung-patung harus digerakkan. Patung-patung itu diambil secara pribadi oleh Lichie dari negeri berdarah tua. Jadi tentu saja dia tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Inilah sebabnya ketika dia meluangkan waktu untuk mendukung salah satu dari mereka, dia berbicara dengan mereka. Jika Tuan Muda Li bersedia memberitahu tentang teknik ini, gerbang 9 Saint Iblis pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Apapun yang diinginkan oleh Tuan Muda Li, katakan saja, dan kami akan membantumu dengan kemampuan terbaik kami. Raja Iblis Lundri tidak menyerah. Dia tahu nilai sebenarnya dari penjaga surgawi.
sekte akan menjadi sangat kuat jika para penjaga bisa dikendalikan. Semua tetua dengan penuh semangat menunggu jawaban Li Jie. Jika satu patung mampu mengalahkan tetua pertama, lalu apa yang akan terjadi jika kekuatan gabungan dari keempatnya? Kau tahu, sebenarnya tidak ada teknik. Aku hanya bergosip dengan patung-patung itu. Hanya berbicara tentang hal-hal seperti rumah dan kehidupan. Itu saja. Li Jie menjawab dengan cara yang menyenangkan dengan ekspresi malu-malu. Tindakannya seperti anak yang tidak bersalah. Tentu saja, Raja Iblis dan para tetua tidak percaya dengan jawaban Li Jie. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pasti tidak bisa memaksa Li Jie untuk memberi mereka teknik, karena mereka akan membawa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat perenungan raja yang tenang, Li Jie mengubah sikapnya dan dengan dingin menambahkan, "Namun aku perlu mengatakan satu hal. Aku perlu melakukan ritual darah dengan keempat patung itu." Baik Raja Iblis dan para tetua terkejut. Ini memiliki arti yang sama sekali berbeda. Melakukan ritual darah dengan penjaga surgawi mereka sebanding dengan teknik penghubungan. Raja Iblis Lunri dengan jujur menjawab, "Keempat patung itu adalah penjaga surgawi kita." Li Jie dengan santai memainkan lengan bajunya sambil menjawab, "Ya, mereka masih bisa menjadi penjaga surgawimu. Satu-satunya hal adalah, aku mungkin perlu meminjamnya untuk hal-hal tertentu di masa depan. Hanya untuk sedikit." Seorang tetua tidak bisa tidak berseru, "Keempat patung itu milik sekte kami, kecuali seorang dari gerbang 9 Saint Iblis. Tidak ada yang memiliki hak untuk menggunakannya. Tidak ada yang namanya membiarkan seseorang meminjam penjaga surgawi. Itu terlalu tidak masuk akal." Li Jie memelototi tetua dan berkata, "Ini bukan terserahmu. Jika kau memilih masalah dengan itu, maka merengeklah pada walimu." Karena janji tahun itu, Li Jie harus bersabar saat berhadapan dengan gerbang 9 Saint Iblis. Kalau tidak, dia akan mengambil patung-patung itu dan pergi. Raja Iblis Lunri tiba-tiba menyela untuk menenangkan tetua dan Li Jie. Karena Tuan Muda Li dapat berkomunikasi dengan para penjaga, membuat mereka bangun dan bereaksi bukanlah hal buruk. Pada kenyataannya, semua orang di sini tahu bahwa gerbang 9 Saint Iblis tidak punya pilihan dalam masalah ini. Meskipun gerbang 9 Saint Iblis kuat, itu masih sedikit kurang dibandingkan dengan keempat patung. Ingat, ketika keempat individu bekerja sama dalam sebuah formasi, peningkatan kekuatan tidak akan menjadi penambahan. Itu akan menjadi berkalian. Jika itu hanya satu patung, maka mereka akan bisa menanganinya. Namun dengan mereka berempat digabungkan, terutama ketika mereka berada di atas urut langit dan bumi dari gerbang 9 Saint Iblis, resikonya terlalu tinggi. Ini adalah sesuatu yang orang pintar akan katakan, kata Li Jie tersenyum dan melanjutkan, "Jangan berpikir bahwa aku akan segera menyebabkan masalah bagi gerbang 9 Saint Iblis setelah aku melakukan ritual dengan penjaga surgawi. Jika kau mau, kalian semua bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk duduk di sini. Jika aku ingin menginjak-injak gerbang 9 Saint Iblis, tidak ada yang bisa menghentikan kemauanku. Bahkan jika patria kalian bangkit dari kuburnya." Para tetua tidak senang dengan sikap Li Jie, tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Melihat antara wajah marah para tetua dan sikap acuh tak acuh Li Jie cukup lucu. Karena ini masalahnya, Tuan Muda Li melanjutkan ritual darah. Lunri menyetujui permintaan Li Jie. Meskipun dia tidak tahu mengapa manusia seperti Li Jie bisa mengendalikan 4 patung, ini adalah satu-satunya pilihannya. Li Jie menjawab, "Jika sekte kalian mengikuti aturan, aku pun demikian juga. Keempat patung akan tetap menjadi penjaga surgawi kalian." Setelah beberapa saat merenung, Lunri mulai berbicara lagi. "Tuan Muda Li, gerbang 9 Saint Iblis kami juga memiliki tanah suci yang tak dapat dibuka oleh siapapun. Apakah kau tertarik untuk melihatnya?" "Yang mulia, ini tidak mungkin terjadi." Seorang tetua segera mencoba menghentikan raja.
Tidak apa-apa bagi Tuan Muda Li untuk melihatnya, kata Raja Iblis Lonri dengan cepat mencegah si tetua untuk mengatakan lebih banyak. Suaranya dengan nada yang memerintah tidak memungkinkan untuk negosiasi. Mata Li Qi berubah cerah saat dia bertanya, apakah kau berbicara tentang gua suci yang ditinggalkan oleh patria kalian? Dia tiba-tiba teringat sesuatu di masa lalu. Tahun itu, kepala ayam tua itu pernah menyebut gua ini kepada Li Qi. Tetapi ini setelah Kaisar Abadi Mingren menerima kehendak surga. Disposisi Li Qi juga tidak stabil saat itu. Jadi dia ingin memasuki tidur nyenyak. Meskipun dia mendengarkan cerita kepala ayam tua yang cerdik itu, dia tidak memperhatikannya. Pengetahuan Li Qi tentang fakta ini menggetarkan jiwa Lunri. Dia dengan cepat menyarankan, jika Tuan Muda Li dapat membuka gua suci, kami akan berterima kasih kepadamu. Li Qi berusaha mengingat apa yang pernah dikatakan kepala ayam tua itu kepadanya di masa lalu dan menegaskan, aku akan mencoba membuka gua suci sekali. Jika aku berhasil, maka aku ingin mengambil satu benda darinya. Sisanya dapat tetap dengan sekte kalian. Setelah mendengarkan kata-kata Li Qi, Lunri membutuhkan waktu untuk berpikir. Seorang tetua angkat bicara, Yang mulia, ini membutuhkan diskusi yang cermat. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.